Ulang ya dari ayat ke-6. Innalladzina sungguhnya orang-orang yang kafaru kafir sawaun sama saja alaihim bagi mereka aangzartahum kau peringatkan mereka am atau lam tidak tungzirhum kau peringatkan mereka la tidak akan yu'minun mereka beriman. Sungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau peringatkan atau tidak engkau peringatkan mereka tidak akan beriman. Ayat ke-7 khatamallahu ala qulubihim Allah telah menutup atau mengunci hati mereka wa ala samihim dan pendengaran mereka wa ala absarihim dan di hadapan penglihatan mereka ghisyawah ada suatu tabir, tirai, penutup. Walahum dan bagi mereka azabun siksaan azim yang berat, yang besar. Udah ayat ke-7, sekarang ayat ke-8. Wa minan nas di antara manusia may yaqulu ada yang berkata amanna kami telah beriman billahi kepada Allah wa bil yaumil akhir dan kepada hari akhir wa mahum padahal mereka bukanlah bimukminin termasuk orang yang beriman. Clear ya, bisa dipahami? Di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Clear ya? Ayat berikutnya, ayat ke-9. Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, padahal mereka tidak menipu illa kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Clear? Ya. Ke-10 fi qulubihim di dalam hati mereka maradun ada penyakit fazadahumullahu maka Allah menambahkan maradon penyakit lagi. Walahum dan bagi mereka azabun siksaan alim yang pedih bima disebabkan karena apa yang kanu yakzibun mereka dustakan. Jelas? Berikutnya wa idza apabila qila dikatakan lahum kepada mereka la janganlah tufsidu membuat kerusakan fil ardi di muka bumi qalu mereka menjawab innama sungguhnya hanyalah kami ini nahnu kami muslihun orang-orang yang mengadakan perbaikan membuat perbaikan. Clear? Ala ketahuilah innahum sungguhnya mereka hum merekalah al-mufsiduna orang-orang yang membuat kerusakan walakin akan tetapi la yash'urun mereka tidak menyadarinya. Wa iza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kamu kama sebagaimana amanan nas manusia beriman. Qalu mereka berkata anu minu apakah kami harus beriman kama sebagaimana amanas sufaha orang-orang bodoh itu beriman? Ala ketahuilah innahum sungguhnya mereka hum merekalah as-sufaha orang-orang yang bodoh. Walakin akan tetapi la ya'lamun mereka tidak mengetahuinya. Wa idza apabila laqu laqu mereka berjumpa alladzina dengan orang-orang yang amanu yang telah beriman qalu mereka berkata amanna kami juga telah beriman. Wa idza dan apabila khalau mereka kembali ila kepada syayatinihim setan-setan mereka qalu mereka berkata inna sungguhnya kami ma'akum bersama kamu. Innama sungguhnya hanyalah nahnu kami mustahziun orang yang mengolok-ngolok, orang yang mempermainkan. Allahu Allah yastahzi'u mempermainkan bihim mereka wa yamudduhum dan membiarkan mereka fi tughyanihim di dalam kesesatan mereka ya'mahun terombang-ambing. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang ishtarau menukar membeli ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama maka tidaklah rabihat beruntung tijaratuhum perdagangan mereka, perniagaan mereka wa makanu dan tidaklah mereka muhtadin mendapatkan petunjuk. Masaluhum perumpamaan mereka kamasali seperti allazi orang yang istauqada nara menyalakan api. Falamma maka ketika adha'at api itu menyala bersinar menyinari mahaulahu di sekitar mereka zahaballahu binurihim. Zahaballahu Allah menghilangkan binurihim cahaya mereka wa tarakahum dan membiarkan mereka fi zulumatin dalam kegelapan la yubsirun tidak dapat melihat. Summun tuli bukmun bisu umyun buta fahu maka mereka la yarji'un tidak dapat kembali ke jalan yang benar.
Au atau kasayyibin seperti hujan lebat minas samai dari langit fihi di dalamnya zulumatun ada kegelapan wa ra'dun dan guntur wa barqun dan kilat petir yaj'aluna asabi'ahum mereka memasukkan jari mereka fi azanihim ke dalam telinga mereka minas sawa'iqi karena sambaran petir karena kerasnya sambaran petir, suara petir, hadzarul maut dan takut mati. Wallahu sedangkan Allah muhitun mengepung, mengelilingi mereka, mengelilingi, mengepung bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Yakadu hampir saja al-barqu kilat yakhtafu menyambar absarahum penglihatan mereka kullama setiap kali adha'a lahum menyinari mereka masyaufi mereka berjalan dengan cahaya itu wa idza dan apabila azlama gelap kembali alaihim kepada mereka qamu mereka berhenti walau Allah dan sekiranya Allah menghendaki la zahaba maka Allah akan menghilangkan bisam'ihim pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka innallaha sungguhnya Allah ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu qadirun maha berkuasa. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan kosakatanya. Cukup Ustaz. Cukup ya. Nah, tadi sudah kita pelajari terjemahnya, sekarang kita pelajari kandungannya. Ayat ke-6 sampai ayat ke-7 ini berbicara tentang orang kafir. Ayat ke-8 sampai ayat ke-20 berbicara tentang orang munafik. Sebelumnya kita telah belajar tentang surat Al-Baqarah, ya Al-Fatihah Al-Baqarah sampai ayat 5 ya, sekarang ayat 6 sampai ayat 20. Nah, kita review sedikit bahwa Al-Fatihah itu kan eh, kesimpulan Al-Quran, induk dari Al-Quran, Al-Fatihah. Nah, surat Al-Baqarah sampai ayat ke-20 itu mengklasifikasikan manusia menjadi tiga kelompok. Jadi kelompok pertama orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu orang-orang yang bertakwa yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, kemarin sudah ya. Orang bertakwa itu siapa saja? Orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, terus apa lagi? Berinfak, ya, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, kemudian sangat yakin kepada hari akhirat, ya, dan seterusnya. Sudah ya. Nah, orang-orang inilah yang mendapatkan petunjuk yang berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang kafir atau tidak percaya. Jadi kafir itu artinya tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Tidak percaya kepada yang menyampaikan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya kepada Nabi Muhammad, ya tidak percaya juga kepada Al-Quran. Tidak percaya kepada hari kiamat, dan seterusnya. Jadi inti keimanannya itu adalah percaya kepada Rasul. Kalau percaya kepada Rasul, maka percaya kepada apa yang disampaikan. Yang disampaikan Rasul itu adalah ajaran-ajaran agama, ya, termasuk yang paling penting adalah hal-hal yang gaib. Apa itu hal-hal yang gaib? Hal-hal yang gaib itu hal-hal yang kita hanya mengetahui jika diberitahu. Ya, kalau tidak diberitahu, ya tidak akan tahu. Itu hal yang gaib itu. Halo, ini masih terhubung nggak? Masih Ustaz. Masih Ustaz, masih Ustaz. Oh, masih ya. Baik. Masih Ustaz. Nah, jadi itu orang kafir, orang yang tidak percaya. Yang mereka tidak percaya kepada Rasul. Nah, mereka memilih sikap tegas, tidak percaya meskipun informasi tentang Al-Quran dan kerasulan Muhammad SAW telah sampai kepada mereka secara jelas dan benar, ya secara benar dan jelas. Nah, dari definisi ini maka orang-orang yang belum sampai kepada mereka informasi tentang Rasul, tentang agama ini, tentang Islam, tentang wahyu, tentang Al-Quran, maka mereka tidak disebut kafir. Contoh ada suku terisolasi ya, tidak ada yang datang ke sana memberikan peringatan, memberikan informasi. Apakah mereka kafir? Tidak, mereka tidak kafir. Mengapa? Karena informasi belum sampai kepada mereka. Atau bisa jadi orang yang tinggal di kota, tetapi
tidak bisa mengakses informasi atau informasi yang datang kepada mereka itu informasi yang salah. Mereka selalu mendapatkan propaganda tentang keburukan-keburukan Islam, nggak tahu Islam yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak percaya, mereka menganggap Islam itu teroris misalkan ya. Islam itu terbelakang, Islam itu jahat. Sepanjang hidupnya hanya mendapatkan informasi itu, maka itu juga tidak disebut kafir. Jadi kafir itu adalah orang yang memilih sikap tidak percaya setelah informasi datang kepada mereka secara benar dan jelas. Begitu ya. Nah, jadi jangan sembarangan mengatakan kopar kafir, ya, tapi harus dipastikan dulu informasi tentang agama ini sudah sampai belum? Sudah terang benderang belum? Nah, kalau sudah terang benderang, silakan ambil sikap. Beriman, maka akan menjadi bagian keluarga besar dari kaum muslimin. Kalau tidak beriman, tidak percaya, maka lakum dinukum waliyadin. Silakan jalankan keyakinan masing-masing. Jelas ya? Nah, kalau kita perhatikan ayatnya itu lebih sedikit ya, cuma 2 ayat kan, 6 sampai 7. Ya karena sudah jelas kalau sudah sampai kepada mereka, terus mereka tidak percaya mau apa? Ya sudah lakum dinukum waliyadin. Nah, persoalannya di sini ada di ayat 6 ini ada informasi bahwa orang yang kafir itu sama saja diperingatkan atau tidak diperingatkan. Apakah ini berlaku untuk semua orang kafir? Jawabannya tidak. Ya, orang-orang kafir itu tidak semua ya khatamallahu ala qulubihim ditutup hatinya. Ya, sekarang banyak sekali orang-orang kafir itu yang masuk Islam, ya dapat hidayah, ya dapat pencerahan. Nah, jadi tidak semua orang kafir itu hatinya telah tertutup. Orang kafir yang mana yang telah tertutup hatinya? Ada 2. Yang pertama, orang-orang kafir yang hidup di zaman Rasul, menentang Rasul, tidak percaya kepada Rasul, dan mati dalam kekafiran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa lagi? Yaitu orang yang kafir, menolak, tidak percaya kepada Islam. Ya, setelah Rasul meninggal tentunya, ya saat ini, ya, menutup diri dari kebenaran, ya, dan meninggal dalam keadaan kafir. Maka itulah yang dimaksud dengan khatamallahu ala qulubihim. Ini penting untuk dipahami supaya jangan mudah mengatakan, wah, ini sudah diperingatkan berapa kali, memang ini khatamallahu ala qulubihim. Enggak boleh begitu. Ya, sebelum dia meninggal, selama dia masih punya nafas, maka kemungkinan untuk mendapatkan hidayah masih ada. Ya, kecuali kalau sudah meninggal, ya sudah. Ya, kita tahu statusnya dia memang kafir, ya berarti sudah khatamallahu ala qulubihim. Selama hatinya hidup, selama dia masih bisa memahami sesuatu, maka peluang dapat hidayah itu masih ada. Clear? Jelas ya? Kemudian ayat ke-8 sampai ayat ke-20 ini bicara tentang orang munafik. Ini panjang. Ya, karena orang munafik itu nggak jelas. Ya, siapa itu orang munafik? Orang munafik adalah mereka mengaku beriman, ya, yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi mereka tuh tidak beriman sebenarnya. Mereka mengaku beriman tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Mereka senantiasa menunggu saat yang tepat untuk merusak Islam dan menghancurkannya. Nah, orang munafik ini jangan dikira orang-orang yang rendah, bicara mereka itu memukau, masya Allah. Kalau pidato ya, kalau presentasi itu memukau, hebat, ya, ilmiah, dan penampilan mereka pun menarik, glowing juga mereka itu, ya. Penampilannya menarik, ya, nyaris sebagian besar umat Islam mengeluh-elukan mereka. Coba kalau kita baca di surat Al-Munafikun kan begitu, ya. Eh, jadi orang orang yang munafik di dalam surat Al-Munafikun itu dijelaskan ya bahwa jasad mereka itu mengagumkan, bicara mereka itu memukau gitu ya. Tetapi ya mereka menyembunyikan kekufuran ya. Sebagian umat Islam kadang menganggap mereka itu waduh ini hebat sekali nih orang ini pinter ya. Nah, maka ini panjang urusannya ya karena memang nggak jelas ya. Kalau kita perhatikan ya surat Al-Munafikun itu
jauh lebih panjang daripada surat Al-Kafirun. Ya, kalau Al-Kafirun sudah lakum dinukum waliyadin, ya nggak ada urusan, masing-masing aja. Tapi kalau Al-Munafikun dia ngerecokin, masuk ke dalam Islam dengan membawa kebencian kepada Islam, kemudian menunggu-nunggu, ya, kapan dia bisa melancarkan serangan untuk menghancurkan Islam. Mereka hidup di tengah umat Islam dan berusaha mendapatkan keuntungan. Nah, ini dia. Orang munafik itu selalu mencari-cari keuntungan. Ya, kalau ada ya pembentukan pengurus DKM selalu ingin jadi, ya kalau bisa jadi ketua, minimal bendahara lah. Begitu ya. Karena dia mikir harus dapat peluang, harus dapat keuntungan, begitu. Ya. Nah, tanda yang paling menonjol dari mereka adalah enggan untuk berkorban untuk Islam. Nah, kalau sudah diajak berkorban, waduh, mereka 1001 alasan. Seperti di zaman Nabi, diajak perang, ayo kita keluar kota Madinah, kita songsong musuh. Waduh, mohon maaf, rumah kami ini kosong. Ada harta benda, ada istri, anak perempuan yang harus dijaga. Nah, jadi banyak sekali alasan-alasannya. Kalau udah diajak berkorban ya, diajak berkorban, baik itu berkorban harta, benda, tenaga, apalagi nyawa, ya, diajak infak, diajak sedekah, diajak kerja bakti, waduh paling anti itu orang munafik itu. Ya, nah apalagi diajak, ayo kita, Islam sedang memerlukan nyawa kita nih, mau nggak kita berkorban? Nggak akan mau orang munafik itu, ya. Nah, jadi kesimpulannya begitu. Ya, ada 3 golongan. Yang pertama orang yang mendapat petunjuk, orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang seperti itu. Ya, orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan petunjuk. Golongan pertama. Golongan kedua, orang yang kafir, yang tidak percaya. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Orang yang ketiga, orang yang munafik. Maka kita harus apa? Harus waspada. Ya, harus waspada. Apa tanda-tandanya itu tadi ya? Tanda-tandanya yang paling menonjol itu susah berkorban, nggak mau berkorban, ya, nggak mau berkorban. Baik harta, benda, tenaga, apalagi nyawa. Maunya untung terus. Ya, dia mau bergabung kalau dapat privilege, ya, kalau dapat apa begitu ya baru ya. Baik, kita lanjutkan ya. Berbahagia, sekarang kita diskusikan ya bahwa ya ternyata kufur atau kafir, kufur dan nifak atau munafik itu adalah dalam konteks keimanan itu adalah penyakit, dua penyakit kepribadian, ya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, mari kita ambil pelajarannya. Ya, pertama untuk penyakit kufur. Ya, apa gejalanya? Pertama, menutup diri dari informasi yang benar. Jadi cover, cover itu dari kafir, kafir itu artinya mengcover, menutup diri. Nah, kalau orang sudah menutup diri dari informasi yang benar itu sudah gejala ya penyakit kufur. Yang kedua, tidak mau berpikir objektif. Ya, nggak susah diajak diskusi. Ya, susah mendapatkan fakta-fakta baru yang ini loh ya objektif. Kemudian yang ketiga, puas dan membatasi diri dengan mitos dan cerita yang tidak jelas sumbernya. Itu gejala kufur itu, gejala menutup diri. Ya. Jadi nggak mau itu ditunjukkan ke jalan yang benar itu nggak mau, malah sentimen. Ya kalau kalau apa dikoreksi misalkan ya ini itu cerita itu nggak ada sumbernya, marah. Siapa bilang ini dari nenek moyang saya ini ya Nyi Roro Kidul tuh ada ini gini nggak mau dia. Nah jadi resisten terhadap apa uji sohih suatu keyakinan. Ya seperti Namrud kan, Raja Namrud itu resisten sekali terhadap uji sohih. Apakah berhala-berhala itu bisa mendengar, bisa melihat, punya kuasa gitu ya. Mereka marah kalau ditanya, coba kamu minta aja sama berhala ya, itu bisa ngasih nggak? Kata mereka, jangankan bisa ngasih, denger aja nggak bisa. Kenapa kamu sembah dia? Nah, marah mereka. Nah, itu namanya resisten terhadap uji sohih suatu keyakinan. Nah, jadi keyakinan terus diuji kesahihannya. Bagaimana cara menguji sahih suatu keyakinan? Ya, yang pertama adalah dari sumbernya. Sumbernya harus jelas, ada di kitab suci, ada di Quran, ada di Al-Quran, ada di hadis. Maka kalau sudah jelas ada dalam Quran, ada dalam hadis, maka sah itu boleh kita yakini. Katakanlah malaikat misalkan ya. Malaikat itu kan tidak terlihat, kita yakin.
beriman, percaya kepada malaikat. Apakah keyakinan itu sahih? Sahih. Kenapa? Al-Quran mengatakan begitu. Rasul dalam hadis mengatakan begitu. Tapi kalau sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, maka itu sangat layak untuk diragukan. Ya, misalkan meyakini adanya apa ya, Hanoman misalkan ya. Hanoman itu apa sih? Ada dewa Hanoman ya, manusia setengah monyet yang sakti gitu. Itu kita boleh nggak meyakini itu ada? Jadi uji, ya diuji, uji sohih namanya itu. Sohih nggak itu keyakinan itu? Dari mana? Dari sumbernya. Oh, ternyata sumbernya itu cerita, legenda, mitos. Nah, maka ya kita tidak perlu percaya, ya. Ya, begitu. Jelas ya? Nah, maka mari kita bersihkan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dari penyakit ini. Jangan sampai menutup diri dari informasi yang benar. Jangan sampai tidak mau berpikir objektif. Jangan sampai puas dan membatasi diri dengan mitos dan cerita yang tidak jelas sumbernya. Jangan sampai resisten terhadap uji sohih suatu keyakinan. Jelas ya? Nah, akibat penyakit kufur, ya kalau orang itu menderita penyakit ini, gejala-gejalanya terus dibiarkan, maka dia akan tertutup dari kebenaran. Akan hancur kehidupan dunia dan akhirat. Karena dia tidak punya pegangan, pegangannya mitos. Ya, nah itu berbahaya sekali. Dunia ini akan hancur ya jika orang-orang ini ya mengidap penyakit kufur ini. Coba lihat ya raja-raja penguasa-penguasa yang zolim itu. Kan penguasa-penguasa kafir semua itu. Fir'aun, Namrud, menutup diri dari informasi yang benar, menutup diri dari agama, dari Rasul, dari ajaran-ajaran para Rasul. Begitu ya. Cukup ya. Nah, satu lagi ya, penyakit nifak ya. Apa gejalanya penyakit nifak atau munafik? Yang ini yang saya tulis yang penting-penting aja. Sebenarnya banyak sekali. Ada 60 ya, tapi ya nanti baca sendirilah cari infonya ya. Yang pertama yang paling nyata itu berbohong. Orang munafik itu gejala pertama dari sifat nifaknya itu adalah berbohong. Tidak jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi dia tidak jujur terhadap dirinya sendiri ya. Hatinya ini dia menginginkan ketenangan, menginginkan dekat dengan Tuhan, ya, menginginkan kehidupan yang damai. Nah, tapi dia ingkari, ya karena punya dendam maka dia ingkari itu semua, karena punya kebencian dia ingkari itu semua, dia sembunyikan itu semua, ya perasaan merindukan kebenarannya itu dia tutup ya dengan hawa nafsunya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, eksploitatif. Ya, orang-orang munafik itu sangat eksploitatif, merusak untuk mengeruk keuntungan dari manusia dan lingkungan. Jadi mereka ya di ayat-ayat yang kita baca tadi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau disuruh jangan merusak di bumi, mereka mengatakan ini untuk kebaikan. Ya, ya ini kerusakan alam, kerusakan lingkungan, kerusakan moral itu karena apa? Karena sifat ini, gejala dari sifat munafik ini apa? Eksploitatif. Manusia dieksploitasi sedemikian rupa. Alam, lingkungan dieksploitasi sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk keuntungannya saja. Jadi dia tidak berpikir ya secara jernih bagaimana untuk masa depan, bagaimana untuk kebaikan orang lain dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, manipulatif. Orang munafik itu memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Ya, kalau terjadi perang di zaman Nabi itu, perang Uhud, perang Badar, orang munafik itu pasti paling belakang, ya. Karena apa? Dia nunggu kalau umat Islam menang, oh, maka dia itu yang mengambil kesempatan, ya seolah-olah paling pahlawan. Kalau umat Islam kalah, dia siap-siap lari, berbalik, berbelok ya ke pihak orang-orang kafir yang mengatakan ya khalau ila syayatinihim, mereka akan kembali kepada orang-orang kafir dan mengatakan inna ma'akum, sungguhnya kami itu bersama kamu, ya kami tadi itu menunggu-nunggu, menunggu ya me- apa menunggu-nunggu atau mengamati ya kelemahan orang-orang Islam dari dalam. Nah, itu jadi manipulatif.
memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan itu sendiri. Nah, akibatnya apa kalau gejala-gejala munafik ini terus dibiarkan, maka dia akan mengalami disorientasi kehidupan. Dia nggak jelas lagi kemana dia karena terbiasa berbohong, terbiasa ingkar janji, terbiasa memanfaatkan orang lain, maka akan terjadi disorientasi. Dia nggak jelas ini kemana hidup ini. Ya, akhirnya dia di situ, ya, terjebak dalam lingkaran kebohongan, terjebak dalam lingkaran kebencian, terjebak dalam lingkaran dosa, kedurhakaan dan seterusnya. Akhirnya stres, lama-lama bunuh diri. Ya, itulah orang-orang munafik itu. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu, demikian Ibu-ibu yang berbahagia, ya. Saya berharap ada masukan-masukan, ada pertanyaan yang akan memperluas hazanah, ya, daripada kajian kita pada kesempatan ini. Terima kasih Ibu Lisdia. Sudah, silakan dieksplor. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair atas tausiahnya. Untuk pagi hari ini ayat 6 sampai 20.